Halo. Di gambar yang pertama, di slide yang pertama ini, anak-anak coba melihat. Di sini ada gambar beberapa orang, ya, beberapa orang, ya. Di sini pertanyaannya, yang pertama adalah gambar di atas menunjukkan perkembangan manusia pada tahap apa? Ya, di pelajaran yang kedua di video-video sebelumnya, anak-anak kan sudah belajar kan bahwasannya perkembangan manusia itu ada beberapa tahap, betul kan? Yang pertama diawali dengan tahap bayi. Habis bayi, kita manusia akan berkembang ke tahap anak-anak, betul kan? Akan berkembang ke tahap anak-anak, ya kan? Setelah tahap anak-anak, maka manusia akan berkembang ke tahap remaja. Setelah remaja, maka akan berkembang menjadi tahap dewasa. Setelah dewasa, maka akan berkembang menjadi tahap orang tua atau orang lanjut usia. Menurut anak-anak, ini gambar perkembangan manusia itu pada tahap apa? Siapa yang bisa? Ya, oke. Di sini Cheryl, coba Cheryl. Remaja, Sir. Iya, pada tahap remaja, ya betul. Pertanyaan kita masuk pertanyaan yang kedua. Pada tahap remaja, ada nggak perubahan fisik yang terjadi pada diri kita manusia? Ada tidak anak-anak pada memasuki masa remaja, ya? Ada nggak perubahan fisik yang terjadi pada diri kita manusia? Siapa yang bisa? Ada nggak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Iya, ada ya. Pada tahap remaja, manusia itu sudah mengalami perubahan fisik. Ya, perubahan fisik apa saja yang terjadi? Tentu anak-anak akan bertanya, perubahan fisik apa saja yang akan terjadi pada manusia pada tahap remaja kan? Oke, kita masuk di slide yang berikutnya. Ya, di slide yang berikutnya, pada tahap remaja akan terjadi perubahan fisik baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Ya, oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk remaja laki-laki, untuk remaja laki-laki dan remaja perempuan, maka masa otot kita akan semakin bertambah. Ya, masa otot kita akan semakin bertambah. Kemudian untuk remaja laki-laki dan untuk remaja perempuan, tubuh kita akan bertambah berat dan bertambah tinggi. Tentu anak-anak bertambah tinggi kan dibandingkan dengan misalnya pada saat TK. Tingginya tidak seperti ini, tapi masuk ke kelas 6 SD, tingginya pasti sudah bertambah jika dibandingkan dengan pada saat TK kan. Betul? Betul kan anak-anak? Kemudian pada remaja laki-laki akan muncul apa? Jakun. Jakun itu yang mana? Di sini. Ya, di sini itu pada remaja laki-laki akan muncul jakun di sini. Dia nampak di sini. Ada kan di sini kan? Tapi untuk remaja perempuan tidak ada jakun ya. Kemudian untuk yang laki-laki suara akan menjadi bertambah berat. Jadi ibaratnya suara laki-laki itu akan bertambah bass. Ya, akan bertambah berat, akan terjadi perubahan suara. Kemudian untuk remaja perempuan suaranya akan bertambah tinggi. Ya, akan berubah suaranya jika dibandingkan dengan pada masa anak-anak. Kemudian yang laki-laki akan tumbuh apa? Kumis. Kumis itu di sini. Ya, kalau kamu lihat papa kamu nanti akan ada kumis di sini ya, di atas bibir di sini ada tumbuh kumis. Nanti papanya akan beberapa hari sekali akan cukur kumisnya, ya kan? Tapi kalau perempuan tidak ada ya. Itu. Kemudian untuk remaja laki-laki maupun remaja perempuan akan keringatnya semakin bertambah banyak. Ya, jadi kita akan semakin banyak berkeringat. Oleh karena itu maka pada saat remaja kita harus selalu ingat menjaga kebersihan badan kita. Caranya adalah dengan
rajin mandi setiap hari. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan bau. Ya. Kemudian ciri utama perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan adalah muncul jerawat. Ya, anak-anak akan muncul jerawat yang dulunya ayo Lausa, dulunya TK gak ada jerawat, tiba-tiba muncul satu di sini jerawat atau di sini di atas satu jerawat. Ya, itu menunjukkan bahwasanya anak-anak itu sudah memasuki tahap remaja, ya, dan sudah mengalami masa pubertas sehingga ada perubahan fisik baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Oke ya. Kita masuk ke selanjutnya, di slide yang selanjutnya. Ya, di slide yang selanjutnya ini anak-anak bisa melihat ini adalah cara menyambung. Ya, cara menyambung termasuk ke dalam perkembangbiakan secara apa? Secara apa? Siapa yang bisa? Secara apa? Vegetatif buatan, ya. Kita tahu pada tumbuhan perkembangbiakannya itu bisa dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Kalau perkembangbiakan generatif berarti dia melibatkan dua induk. Jadi harus ada induk jantan, harus ada induk betina. Tapi perkembangbiakan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif itu hanya perlu satu induk. Ya, dan perkembangbiakan vegetatif sendiri itu juga pada tumbuhan itu juga bisa dibagi lagi menjadi dua. Ya, satu vegetatif alami, satu vegetatif buatan. Jadi kalau cara menyambung itu termasuk ke dalam vegetatif buatan. Ya, vegetatif buatan itu contohnya adalah misalnya cangkok, stek, menyambung, menempel, dan lain sebagainya. Kalau vegetatif alami itu sama, dia hanya membutuhkan satu induk saja. Contoh vegetatif alami itu contohnya misalnya umbi lapis, umbi akar, umbi batang, ya kan? Kemudian akar tinggal, ya kan? Kemudian dengan spora dan lain sebagainya, ya. Jadi cara menyambung itu termasuk ke dalam perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Jadi dua bagian tanaman itu kita sambung, ya. Oke, selanjutnya maka kita masuk ke slide yang berikutnya. Ini kita masuk ke berikutnya. Tanaman A, anak-anak bisa lihat kan, tanaman A mempunyai buah yang kecil dan tidak berbiji. Tanaman B mempunyai buah yang besar tetapi bijinya banyak. Berarti ada dua jenis tanaman kan di sana kan. Tanaman A, buahnya kecil, tidak ada biji. Tanaman B, buahnya besar, tapi bijinya banyak. Pertanyaan yang pertama, apakah sifat unggul dari kedua tanaman di atas? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apakah sifat unggul dari kedua tanaman di atas? Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa? Oke, sebahas langsung ya. Kalau sifat unggul dari tanaman A kan tadi apa? Buahnya kecil dan tidak berbiji kan? Tidak berbiji. Berarti sifat unggul dari tanaman A itu adalah tidak berbiji. Buahnya tidak berbiji, itu sifat unggulnya. Kemudian tanaman B itu kan tadi buahnya besar dan berbiji banyak kan? Berarti sifat unggul dari tanaman B itu adalah buah yang besar. Bisa ya? Itu sifat yang unggul. Sifat yang unggul itu boleh kita katakan sifat yang kita inginkan, sifat yang kita kehendaki, ya kan? Soal berikutnya, jika tanaman A dan tanaman B kita sambung, maka sifat tanaman yang dihasilkannya itu menjadi apa? Anak-anak ingat, tujuan daripada menyambung itu adalah untuk mendapatkan tanaman yang mempunyai sifat unggul. Jadi sifat unggul dari masing-masing tanaman itu yang kita ambil. Bisa ya? Oke. Jika tanaman A kan sifat unggulnya adalah buahnya tidak berbiji. Tanaman B kan adalah buahnya yang besar. Jadi jika
kedua tanaman itu A dan B kita gabung, berarti hasilnya itu nanti akan mendapatkan tanaman yang buahnya besar dan tidak berbiji. Ya, bisa paham sampai di sini anak-anak? Bisa paham sampai di sini? Bisa ya? Nah, itu menyambung ya. Jadi teknik menyambung itu adalah untuk mendapat kita menyambung dua bagian dari tanaman yang sejenis untuk mendapatkan sifat unggulnya. Jadi kita mau mendapatkan buah yang besar dan tidak berbiji. Nah, tapi kalau buahnya tidak berbiji, maka ada catatannya anak-anak. Kalau buahnya tidak berbiji, maka tanaman tersebut itu tidak akan bisa melakukan perkembangbiakan. Ya, mohon anak-anak untuk tidak mencoret layarnya ya. Ini tadi siapa yang ada mencoret layarnya ya. Mohon untuk tidak mencoret layarnya. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Ini ada gambar hewan. Apa nama hewan tersebut? Harimau. Ya, jelas ya, sudah jelas-jelas harimau ya. Jangan nanti anak-anak ada yang mengatakan loh, itu gambar apa? Kayaknya kurang ke kebun binatang itu ya. Ya, gambar harimau ya, anak-anak pasti sudah tahu walaupun nggak pernah melihat harimau secara langsung, tapi mungkin pernah nampak di TV ya, ataupun pernah ke jalan-jalan ke kebun binatang pernah lihat ya. Gambar harimau. Ya, oke. Harimau itu adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Kita tahu bahwasanya hewan berkembang biak atau mengeluarkan embrio atau calon anaknya itu ada 3 cara kan? Yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang ketiga dengan cara apa? Bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Jadi harimau itu termasuk yang mana? Melahirkan. Melahirkan, oke, betul, melahirkan, atau istilah lainnya adalah vivipar, ya kan? Jadi harimau itu mengeluarkan individu barunya dengan cara melahirkan. Oke. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contoh hewan yang lain, ya, di bawahnya itu kan ada hewan yang mengalami cara perkembangbiakan yang sama dengan gambar harimau di atas itu apa saja? Pilihan A, sapi dan tikus. Ikan lele, pilihan B, ikan lele dan ikan bandeng. C, burung dan katak. D, sapi dan katak. Dari 4 pilihan tersebut, ya, sapi dan tikus. Ya, ikan, kelompok ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, kemudian burung, katak itu juga dengan cara bertelur. Sapi melahirkan, tapi katak bertelur. Jadi yang benar itu adalah sapi dan tikus. Ya, sapi dan tikus. Oke ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Embrio pada hewan di atas akan memperoleh makanannya dari mana? Gambar di atas kan gambarnya adalah harimau kan? Ya kan? Jadi embrio dari harimau itu akan mendapatkan makanannya dari mana? Embrio kan itu butuh makanan juga kan untuk bisa berkembang kan? Betul kan? Jadi bukan hanya kita manusia aja yang butuh makanan. Embrio di dalam rahim induknya juga membutuhkan makanan. Pertanyaannya, embrio pada harimau itu mendapatkan bahan makanan dari mana? Dari mana? Siapa yang bisa? Dari mana? Iya, dari induknya melalui apa? Melalui plasenta atau ari-ari. Jadi induknya akan mendapatkan bahan makanan itu dari apa? Induknya melalui plasenta atau ari-ari. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ini ada satu gambar pohon atau tumbuhan. Apa nama tumbuhannya? Siapa yang bisa? Tunas. Ya, bukan yang diminta setunas. Nama pohonnya itu apa? Bambu. Iya, pohon bambu. Dari gambarnya kan anak-anak bisa melihat bahwasanya itu adalah pohon bambu atau tumbuhan bambu. Oke, tumbuhan bambu ini berkembang biak dengan cara apa? Tunas. Iya, berkembang biak dengan cara tunas.
ya masuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif alami atau perkembangbiakan vegetatif buatan kalau tunas itu? Vegetatif alami. Iya, betul, vegetatif alami ya. Oke. Jadi pilihannya kan ada umbi akar, spora, tunas, geragi. Nah, itu adalah contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami ya. Nah, kalau vegetatif buatan seperti yang tadi saya jelaskan. Contohnya apa? Stek, mencangkok, menyambung, menempel ya. Ah, itu tunas itu termasuk ke dalam vegetatif alami. Oke, kita masuk ke ya slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya. Oke. Ini alat reproduksi jantan pada bunga. Kalau dikatakan alat reproduksi jantan pada bunga itu terdiri dari apa saja? Ingat di bagian-bagian bunga ada apa saja? Benang, tangkai sari. Alat reproduksi Benang pada sari, tangkai jantan sari. itu disebut benang sari, bukan tangkai sari, tapi benang sari. Ya, itu alat reproduksi jantan pada bunga disebut benang sari. Benang sari itu baru terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Jadi dia ada tangkainya dan ada kepala sarinya. Ya, itulah alat reproduksi jantan pada bunga. Kemudian kita masuk alat reproduksi betina pada bunga. Alat reproduksi betina pada bunga disebut apa? Disebut putik. Putik. Jadi anak-anak harus ingat ya, putik itu adalah alat kelamin betina pada bunga. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga. Ya, putik itu terdiri dari apa saja? Putik itu terdiri atas kepala putik. Ya, kemudian tangkai putih, bukan tangkai kepala putih. Itu ada salah ketik ya. Tangkai putih. Kemudian ada bakal buah. Kemudian yang terakhir, bagian bunga yang berwarna-warni yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga pada bunga itu disebut apa? Mahkota bunga. Iya, mahkota bunga. Tahu mahkota bunga itu ada berwarna-warni. Kalau kamu anak-anak melihat bunga anggrek, anak-anak pernah melihat bunga anggrek kan? Bunga anggrek kan ada berwarna-warni. Ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Betul kan? Itu adalah mahkota bunganya. Jadi mahkota bunga itu berwarna-warni untuk menarik perhatian makhluk hidup yang lain. Jadi kalau kita lihat kan, oh cantik ya bunganya ini berwarna-warni, itulah mahkota bunganya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide yang berikutnya. Ini gambar bagian-bagian bunga. Benang sari ini. Ini benang sari, kepala sari ini bagian atasnya. Kemudian ini kepala putiknya. Ini yang bagian atas ini adalah yang seringkali ini adalah kepala putiknya. Tangkai putiknya ini. Kemudian mahkota bunganya yang mana? Mahkota bunganya yang ini, yang atas ini, ya. Kemudian kelopaknya ini yang berupa daun yang kecil ini, ya. Benang sarinya yang ini, kepala sarinya yang ini. Sekarang kita masuk fungsi bagian-bagian bunganya. Yang pertama, mahkota. Mahkota itu fungsinya apa? Organ reproduksi jantan. Organ reproduksi jantan. Salah, mahkota itu bukan berfungsi sebagai organ reproduksi jantan, tapi mahkota itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berfungsi adalah apa? Perhiasan dan pemikat. Iya, mahkota itu fungsinya adalah sebagai perhiasan dan pemikat serangga. Jadi mahkota itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mahkota bunga itu berwarna-warni supaya apa? Supaya menarik perhatian serangga, sehingga serangga bisa datang hingga di atas bunga tersebut dan bisa membantu proses penyerbukan pada bunga. Ya, kemudian benang sari itu fungsinya apa? Seperti tadi sudah saya jelaskan, benang sari itu Reproduksi jantan. Iya, betul, sebagai organ reproduksi jantan atau alat kelamin jantan, itu sama ya anak-anak, ya. Kemudian kepala putih. Kepala putih. Fungsinya apa? Siapa yang tahu? Kepala putih itu fungsinya apa? Apa? Nggak ada yang tahu? Kepala putih itu fungsinya untuk apa? Apa?
Tempat melekat dan masuknya serbuk Sari. sari. Ya, itulah kepala putih. Ya. Jadi serbuk sari, benang sari kan alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari itu akan menghasilkan serbuk sari. Jadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih, maka peristiwa itu namanya peristiwa penyerbukan atau fertilisasi. Ingat ya anak-anak, jadi peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih itu disebut penyerbukan atau fertilisasi. Oke, kelopak. Kita masuk kelopak. Kelopak yang bagian ini Pelindung fungsinya bunga adalah yang apa? masih kucup. Ya, pelindung bunga yang Pelindung masih bunga yang kuncup. Betul. Ya, jadi pada saat bunga belum mekar, dia masih berbentuk kuncup, dia melindungi bunga. Oke. Kemudian bakal biji. Bakal biji ini yang dia bagian tengah ini yang ada bulat-bulatan kecil seperti balon itu di gambar itu. Bakal biji fungsinya untuk apa? Tempat terjadinya proses pembentukan biji. Iya, betul. Tempat terjadinya proses pembentukan biji, ya, itu fungsi bakal biji. Kemudian yang terakhir tangkai bunga. Tangkai bunganya itu yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang itu yang bagian bawah kan ada anak-anak lihat tangkai bunganya ya kan itu kan. Tangkai bunga fungsinya adalah apa? Penopang bunga. Ya, betul. Fungsinya adalah sebagai penopang bunga. Jadi menopang bunga supaya bunga itu bisa berdiri. Ya, itulah tangkai bunga. Oke. Kita lihat dulu tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Ini jawabannya. Mahkota, perhiasan, dan pemikat serangga. Benang sari, organ reproduksi jantan. Kepala putih, tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Kelopak, tempat pelindung bunga yang masih kuncup. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji. Dan tangkai bunga itu adalah sebagai penopang bunga. Oke, anak-anak, sekian dulu ya review sains kita untuk hari ini.